Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Anda sekalian pada mata kuliah Ulumul Quran. Hari ini adalah pertemuan yang ke-12, materi yang ke-11. Kita sudah bahas kemarin tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan dakwah. Kemarin kita sudah bahas ayat Al-Quran dengan prinsip-prinsip pohon dakwah, kemudian dengan dimensi dakwah. Kemarin dari mulai sisi dakwah, metode dakwah, dan hukum dakwah. Nah, pada pertemuan sekarang ini, mungkin sampai 3 pertemuan terakhir, kita akan membahas tentang etika dakwah, ya, ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan etika dakwah. Di dalamnya membahas tentang public speaking, prinsip-prinsip public speaking, kemudian prinsip hitobah ini bagi mahasiswa KPI, ya, terutama dan BKI. Di KPI dan BKI karena grand ilmunya adalah komunikasi, maka ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan keahlian Anda sebagai komunikasi, ya, calon ahli dakwah, maka ayat-ayat ini adalah yang harus Anda kuasai untuk menjadi seorang ahli KPI dan ahli PKI tentang etika dakwah ini. Ini ada 8, ya, ada 8 bentuk tentang etika dakwah di dalam Al-Quran, ya, yang merupakan prinsip-prinsip komunikasi hitobah dan komunikasi public speaking, ya, komunikasi kelompok kalau BKI, ya, yang harus dikuasai oleh Anda sekalian. Bentuk yang pertama adalah kaulam maesuro. Itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 28. Yang kedua, bentuk kaulan azima terdapat dalam surat Al-Isra ayat 40. Kemudian yang ketiga, kaulan sadida, itu terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan An-Nisa ayat 9. Kemudian yang keempat adalah kaulan sakila, pakai sakila, itu terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 5. Kemarin dulu yang telah kita bahas, inna sanulki alaika kaulan sakila. Kemudian bentuk yang kelima adalah kaulan layyinan, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 63. Kemudian bentuk yang ketujuh, kaulan ma'rufa, terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Kemudian Al-Baqarah ayat 235. Selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 5 dan ayat 8. Jadi kaulam ma'rufa ini ada 1, 2, 3 ada 5 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah kaulan karima. Kaulan karima ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23.
8 bentuk kaulan di dalam Al-Quran itu adalah merupakan bentuk-bentuk dari ahsanu kaulan yang telah kita bahas satu pertemuan yang lalu dalam surat Fussilat ayat 33 itu ya. Wa man ahsanu kaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Jadi bentuk-bentuk ahsanu kaulan gitu, ahsanu kaulan itu adalah perkataan yang paling baik. Tidak ada perkataan yang paling baik dibanding dengan orang yang mengajak atau orang yang berdakwah di jalan Allah. Nah, kata-kata yang baik itu gitu ditafsirkan oleh Allah. Ukuran-ukuran kata-kata baik itu dijelaskan oleh Allah dalam 8 bentuk ahsanu kaul itu. Kaulan maesuro, kaulan aziman, kaulan sadidan, kaulan sakiran, kaulan layinan, kaulan baligo, kaulan ma'rufa, dan kaulan karima. Nah, ini kita tidak akan sekali bahas gitu. Tetapi mungkin lebih dari 2 kali sampai 3 kali. Oke. Nah, tiga materi terakhir ini Bapak akan tugaskan kepada Anda sekalian. Itu ya dalam 3 pertemuan terakhir. Nah, ini jadi 8 ayat ini akan Bapak hargai. Pertama sebagai tugas mandiri ya. Yang kedua sebagai tugas terstruktur. Yang kemudian yang ketiga adalah sebagai tugas ujian akhir. Sekali lagi, 8 ayat Al-Quran yang membahas tentang etika dakwah ini begitu ya, dijadikan sebagai dihargai ya. Nanti Anda pelajari ini ya, dihargai oleh Bapak sebagai tugas mandiri, sebagai tugas terstruktur, dan sebagai tugas akhir, ujian akhir maksudnya. Nah, kemudian baca ayat Al-Qurannya, kemudian ditulis ayat Al-Quran dan terjemahnya, dan juga tafsir dari ayat ini. Referensi yang harus Anda baca dari tafsir ini adalah tafsir Al-Misbah. Yang mudah saja ya, tafsir Al-Misbah itu karangan Quraisy Shihab ya. Jadi Anda nanti tiap minggu itu sesuai jadwal tinggal absen ya, tinggal absen ya. Kita kan sampai sekarang pertemuan ke-12, 13, 14, 15 sudah selesai perkuliahan itu. Nanti kita akan bertemu lagi jika Anda akan mengumpulkan ya pada akhir semester nanti Januarian ya, pada akhir semester mengumpulkan seluruh tugas kemarin ya, catatan perkuliahan dengan tugas ini dalam bentuk PDF semua. Sekali lagi, tugas-tugas catatan perkuliahan ya dikumpulkannya dengan tugas ini, tugas mandiri, tugas yang 8 ayat ini ya dalam bentuk PDF. Nanti dikirimkan kepada Bapak sesuai dengan jadwal kuliah ya. Demikian mungkin penjelasan terakhir dari Bapak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula,
wa ni'man nasir. Yang akan bertanya nanti melalui grup WA-nya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.